banget. Hari ini kayaknya aku happy banget. Tapi juga lagi debat-debat nih, lagi nunggu suamiku datang. Dia lagi nggak di rumah. Katanya dia hari ini mau aku beli mobil baru buat kita. Tapi sebenarnya yang dibeli itu mobil second. Tapi saya nggak tahu mobilnya apa, surprise. Dia bilang dia pilih beberapa hari lalu. Saya pengen tahu sih mobil apa ya yang dia beli ya. Terus reviewnya bagaimana ya mobil itu ya. Nah, nanti kita lihat ya, kita tunggu aja. Bentar lagi dia datang. Tadi sih udah selesai ya jalan perjalanan. Bentar lagi datang. Tunggu ya teman-teman, nanti kita review mobilnya. A few moments later. Kamu ternyata ya. Sampai juga. Ini nah mobilnya. Wow, coba kita lihat keliling ya. Sampai juga. Kamu beli mobil apa ini? Coba dijelaskan. Mobil nggak baru sih, tapi mobil masih kondisi bagus. Baik. Ini second ya sayang? Iya dong, kalau enggak masa ada plat nomornya. Pasti Jadi- belum ada plat nomor. Oh, jadi kalau beli mobil second itu enaknya sudah siap pakai ya. Jadi kita Harganya juga jauh lebih murah sih dibanding kalau kita beli baru. oke. Kok kamu bisa berani sih beli mobil second gini? Kok kamu bisa berani tanpa merasa Kita nggak perlu was-was? takut. Kita nggak perlu takut kalau beli second. Kan kita tahu caranya, bagaimana yang bagus, mana yang enggak. Emang kalau boleh tahu nih, banyak juga sih sahabat-sahabat otomotif yang nanya. Itu kira-kira nih kamu berbagi pengalaman, hal-hal apa aja ya yang perlu diperhatikan untuk membeli mobil second? Hal apa saja? Perhatikan. Kalau menurut saya, itu pendapat saya ya. Secara pribadi kita nggak perlu takut membeli mobil second. Tapi kita juga harus berhati-hati dalam membeli mobil second. Kalau secara perhitungan saya, secara penelitian saya ya, kalau beli mobil second yang pertama adalah kita harus tahu bahwa showroom yang kita beli itu adalah dalam kondisi showroomnya baik, terpercaya. Jadi jangan membeli dalam showroom yang dimana showroomnya pun sudah tidak terjamin keamanannya. Jadi kita harus sangat pastikan kalau showroom ini adalah memiliki atau menjual mobil-mobil yang memang sudah dijamin oleh showroomnya dalam kondisi baik. Berarti kita juga harus terima jaminan dari showroom itu ya, kalau memang ini mobil kondisinya baik. Selain itu kita tetap harus bisa ngecek ya, siapa tahu dari pihak showroomnya dia lupa atau dia tidak teliti. Kita juga harus tidak cukup juga kita percaya sama showroom, tapi kita juga harus bisa cek bagian-bagian panel-panel mana yang kita harus perlu cek. Terus kan gini sayang, kita
ada yang tanya nih, kalau dia kan basicnya juga bukan teknisi atau apa, tapi dia bisa pengen tahu gimana caranya itu mobil itu tidak bekas tabrakan atau banjir. Ya cara-cara yang awam aja gitu. Menurut kamu gimana pengalaman kamu cara mengeceknya? Ada trik-trik simple di mana kita bisa mengecek bahwa kondisi mobil ini adalah kondisi tidak bekas tabrakan atau bekas banjir. Oke. Salah satunya kita harus melihat kondisi rangka bagian depan. Oke. Ini dalam kondisi aman. Bentar saya buka. Sebelum kita membeli, kita pastikan juga kalau mobil ini tidak bekas tabrakan, baik tabrakan dari depan maupun tabrakan dari belakang, yang sering kita sebut adalah tabrakan. Nah, salah satunya kita perhatikan kerangka bagian depan ini apakah masih presisi atau tidak ya. Dari sininya ya, tulang-tulangnya, dan juga kalau kita bisa ngolong sih jauh lebih baik. Kemarin saya sudah ngolong, kondisinya aman. Loh, maksudnya rangka yang seperti gimana yang presisi? Ya presisi adalah dimana ini bawaan pabrik, terlihat bawaan pabrik, tidak bekas ketok teknisi bengkel, tidak bekas dipelas oleh pihak bengkel. Ya benar-benar ini terlihat bahwa ini masih bawaan pabrik, presisi, masih seimbang kanan kiri, masih kondisi tidak ada yang mencong kanan atau mencong kiri, tapi keadaan presisi yang baik. Nah, itu yang pertama. Kalau itu aman, kita menginjak yang kedua. Nah, yang kedua adalah trik supaya kita tahu bahwa ini tidak pernah tabrakan adalah salah satunya kap mesin. Nah, bagian kap mesin ini, nah di list kap mesin sini itu hampir semua bodi sih, dari setiap panel baik pintu kanan kiri, depan belakang sama bagasi itu semua ada seperti list karet ya. Nah, jika kita pencet dengan kuku, nah kita ini dia membekas kuku kita. Jadi masih silen yang bagian sini ya, nggak tahu nama pastinya apa. Silen bagian sini kalau ditekan pakai kuku kita itu ngecap kuku. Nah, jadi itu masih aman. Amannya ya, adalah bawaan pabrik. Ya, belum pernah ganti kap mesin, karena setahu saya kalaupun sekalipun diganti kap mesin yang baru, dia tidak mendapatkan ini. Jadi ini masih dibilang bawaan pabrik. Nah, jadi salah satu dan nomor 2-nya kita untuk memastikan bagian depan adalah tidak bekas tabrakan, yaitu kap mesin aman dan rangka juga presisi. Oke. Terus selanjutnya apa lagi nih yang perlu kita nih kita untuk saya mengetahui bahwa mobil ini aman. Nah, saya suka selalu memperhatikan ini nih, jarak panel ini dengan panel ini, panelnya dengan panel ini. Biasanya saya suka mengetesnya dengan kuku, baik kita bisa lihat dari jauh maupun kita bisa tes dengan kuku kita, apakah jarak kanan kiri ini presisi. Nah, biasanya kalau bengkel sudah pernah memperbaikinya, ini agak sedikit kurang tepat, kurang center. Nah, kalau mobil yang masih baik, dalam kondisi baik, ini selalu presisi, aman. Jadi ini belum pernah dipegang oleh teknisi bengkel. perbaikan ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti tadi saya bilang juga, ini kita juga bisa perhatikan bagian-bagian sini masih presisi atau tidak. Jarak-jaraknya kanan dan kiri itu semua sama. Oke. Sama.
Yang ketiga, yang membuat kita harus kita waspada, yaitu tadi yang pertama adalah tabrakan dari depan. Nah, yang kedua kita juga perhatikan dari tabrakan dari belakang. Apakah itu tabrakan beruntun atau tidak? Salah satunya yang mudah ya, menurut perkiraan saya, pengukuran saya, yaitu kita mengetes. Nah, kita buka sedikit karet bagian sini ya. Apakah ini sudah keriting atau sudah bekas diketok untuk di repair? Nah, ini kan masih bagus banget. Nah, sobat otomotif, kita bisa lihat, masih rapi, masih nggak pernah bekas ketok-ketok, karena itu sangat terlihat banget bahwa kalau sudah pernah dikerjain pasti agak sedikit keriting atau bergerombang. Nah, kalau ini sangat-sangat masih bawaan pabrik. Nah, jadi yang ketiga, untuk kita mengecek mobil ini kondisi aman, yaitu bagian rangkai dibuka karetnya itu tidak pernah di repair oleh bengkel. Oke, itu sekitar Bekas tabrak ya. tabrak itu untuk kita memastikan bahwa mobil itu aman dari rangkai. Lalu kalau ada lagi nih yang tanya nih sobat otomotifnya, ini yang katanya cara simpel aman dari banjir itu apa ya? Iya. Yang dengar juga kemarin tahun baru banjirnya merata ya. Ya, banyak orang parah itu. Oke. Salah satunya kita harus tahu bahwa lokasi mobil yang kita ambil adalah lokasi yang memang tidak potensi atau yang rentan atau riskan terhadap banjir. Jadi tempat itu tidak riskan, bahwa tempat itu adalah lokasi-lokasi banjir. Itu salah satunya. Nah, yang kedua, untuk kita mengetahui bahwa mobil kita aman dari banjir, kita coba masuk dalam kabin mobil tanpa menghidupkan AC atau apa ya. Biasanya kalau kita waktu masuk, sebenarnya kalau kondisi mobil itu tidak pernah bekas banjir, biasanya aromanya ya aroma biasa, walaupun itu tidak mobil baru, aromanya normal lah. Nah, kita tahu aroma parfum atau apa. Tapi biasanya pengalaman saya, kalau mobil yang bekas banjir itu adalah mobil dimana waktu kita masuk itu kayak merasa bau lembab atau bau apek. Jadi baunya itu udah lain lah, baunya nggak sedap, baunya itu nggak enak. Jadi itu salah satu kita harus tahu membeli lokasi mobil dengan lokasi yang tidak rentan atau riskan banjir. Dan kedua, bau saat kita mau membelinya, aroma dalamnya adalah aroma normal, wajar lah sebagai mobil, walaupun itu bukan mobil baru. Nah, yang ketiga, salah satunya kemarin saya mengecek ini. Untuk cara kita tahu, di sini kan ada karpet ini ya, karpet dasar ya, ada karpet dasar. Kalau karpet dasar bawaan pabrik biasanya gimana ya, halus, rapi ya, tidak bulunya tidak berantakan. Nah, tapi kalau mobil ini sudah bekas banjir, otomatis kan dia harus repair ya, atau salon mobil ya, salon mobil total. Nah, itu biasanya antara disikat atau dibersihkan dengan alat lain. Nah, itu biasanya menimbulkan bulu-bulu halus ini yang masih bawaan mobil aslinya, itu akan berubah seperti apa ya istilahnya, jerabut. Jadi bulunya sedikit udah berantakan lah, Brudal. sudah tidak halus lagi. Itu salah satunya. Dan juga kita juga bisa melihat kolong mesin. Nah, mesinnya itu
bekas lumpur biasanya di sela-sela ini nih ya, walaupun sebersih-bersihnya salon, biasanya di baut-baut sini kalau kita perhatikan masih pasti di sela-sela baut sini. Nah itu biasanya masih ada bekas-bekas lumpur merah. Nah ini kemarin saya perhatikan semuanya aman, tidak ada bekas-bekas tanah, bekas lumpur. Jadi dijamin mobil ini aman dari tabrak dan banjir. Terus kalau mau tahu nih plafonnya itu pemakai sebelumnya itu bekas perokok atau tidak, itu iya. gimana tuh yang? Ya pastinya walaupun kita kebetulan saya tidak perokok, tapi sekalipun perokok orang yang mau membeli, tapi kan pasti kita maunya mobil itu sebelumnya bersih ya, mobilnya itu orang yang pemakai sebelumnya rapi. Nah, itu tetap pasti kita mau bahwa kita membeli mobil selalu dalam kondisi sebaik-baiknya. Nah kalau menurut saya yang saya perhatikan, kalau itu orang yang pakainya apik sebelumnya, jadi kita bisa melihat plafon ya. Nah itu plafonnya masih bagus, masih halus, tidak pernah disikat atau divakum, dipoles mobil, belum pernah. Ini masih bawaan pabrik dan nggak ada dekil-dekil sedikit pun nggak ada. Jadi ini rumus simple ya. Kalau biasanya kalau seperti ini ya biasanya orangnya tidak rokok ya, orangnya api. Sekalipun dia merokok mungkin orangnya rokoknya di luar, tidak di dalam. Tapi kemarin kata penjual ini orangnya memang benar-benar api, jadi dia tidak merokok. Jadi terbukti lah apa yang diomongkan dia itu ya, seperti apa yang saya lihat kondisinya sesuai pembicaraan yang dia sampaikan ke saya. Jadi satu, mobilnya aman dari tabrakan, tabrak belakang depan. Kedua, tidak bekas banjir, dan mobil ini sebelumnya pemakainya adalah pemakai yang apik, makanya saya berani beli mobil. Satu lagi nih, service record nggak ya? Atau tidak masalah dengan Sebenarnya kalau untuk masalah servis atau tidak servis ya, servis resmi ataupun tidak servis resmi itu tergantung pembeli. Ada orang yang identik selalu mau membeli mobilnya, wah harus servis resmi nih, tapi itu jauh lebih baik kalau sampai kita menemukan servis resminya. Kebetulan mobil yang saya beli ini, makanya kenapa saya yakin banget nih kondisi baik, ini servis resmi Auto 2000 yang ada di Tangerang. Jadi saya tahu tuh recordnya, dan kebetulan kilometernya juga masih kecil sesuai dengan buku servisnya. Jadi antara buku servis dengan kilometernya itu sesuai, itu ada recordnya. Tapi bagaimana untuk kita mengatasi bagaimana nih kalau misal tidak servis recordnya? Paling salah satunya kita bisa perhatikan mesinnya. Biasanya di kolong mesin itu kalau memang sudah bermasalah apa, dia agak sedikit banyak oli-oli atau tidak kering lah, seperti oli yang sudah sedikit mengering. Nah, itu juga salah satu mungkin dia tidak rutin untuk servis. Nah, jadi dipastikan tadi ini juga mesinnya dalam kondisi kering dan ini juga servis record. Tapi jika kalian menyukai sebuah mobil, tapi wah rupanya bukan servis record, tidak masalah. Yang penting kalian langsung bawa ke bengkel, ke resmi ya. Tapi kalau bisa bengkel resmi jauh lebih baik. Tapi kalaupun ada bengkel rekanan, bisa juga yang kalian percayai. Di situ kalian bisa langsung kuras radiator, terus kuras oli, ganti filter oli, filter AC ganti, terus ditune up, terus dan
mungkin bisa di salon segala mungkin ya, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita pastikan mobil itu awalnya aman, tidak bekas turun mesin atau apa. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi jauh lebih baik kalau bisa servis. Kebetulan mobil yang saya idam-idamkan saat ini yang sekarang udah saya bawa ini adalah empat-empatnya semua lolos, bebas dari tabrakan, bebas banjir, dan juga pemakainya sebelumnya juga apik, tidak merokok di dalam. Dan keempat adalah service record. Jadi saya senang banget membeli mobil ini, dan saya yakin mobil, walaupun mobil yang saya beli tidak mobil baru, tapi aman di saat saya memakainya bersama keluarga. Jadi buat sobat-sobat otomotif tidak perlu takut, aduh gimana ya nanti kalau saya membeli mobil second, nanti banyak biaya, nanti nggak jelas ininya. Sebenarnya tidak perlu takut. Nah, tadi ada tips-tips yang saya sudah sampaikan ya, semoga bisa menjadi kriteria-kriteria yang kalian bisa perhatikan di saat membeli mobil. Buat teman-teman sobat otomotif, buat kalian yang merasa apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan bisa supaya bisa menjadi menolong, jadi bisa menolong buat teman-teman semuanya di saat Anda membeli mobil. Jangan lupa teman-teman yang baik, karena subscribe itu adalah gratis, jadi tolong like, subscribe, dan tolong di share kepada teman-teman yang membutuhkan di saat membeli mobil. Nanti di vlog berikutnya saya akan mereview mobil yang saya mau. Sampai ketemu. Wah, gimana sayang? Senang dengan mobilnya? Yeay. Wow, ya ajaib, bisa buka sendiri. Makasih sayang. Enak ya, bagus ya mobilnya.